Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita masuk materi yang ditunggu-tunggu nih. Jadi kemarin kan udah bahas postnya, gimana caranya ngepost data ke Firebase gitu menggunakan HTTP request. Kemudian kita udah gimana cara edit dan delete-nya. Nah sekarang kita mempelajari get-nya nih. Kenapa get terakhir? Karena get ini akan mengambil data, ya, nge-fetch data atau mengambil data yang udah ada di dalam database ke dalam aplikasi kita nih, misalnya kita restart nih. Nah ini inisial awalnya itu kosong gitu, jadi misalnya kita masuk ke player nih, kita cek nih, jadi ini inisial awalnya tuh list player tuh kosong. Kalau misalnya dia ditambahin di add player, baru ditambahin dia di sini ya kan. Kalau udah ditambahin baru masuk, atau diedit ya gitu semuanya. Nah kalau mau delete ya di delete. Nah gimana caranya ngeinisialisasi awal kalau misalnya list player ini awal-awalnya tuh nggak kosong tapi tergantung dari database. Nih kita punya database itu udah ada 4 gitu. Gimana caranya tampilan ini langsung nge-fetch data, mengambil database langsung 4 gitu. Tergantung yang ada di database gitu. Itu kita menggunakan metode get. Idenya sebenarnya simple. Kita buat ini aja. Sebenarnya mirip-mirip kayak gini ya. Jadi kita coba buat inisial data nih. Inisial data misalnya. Ya, ini sebuah function yang nanti kita jalanin ininya. Ya kan? Oke. URI-nya, URL, kemudian JSON-nya kita ambil semuanya. Jadi kita ngeget semua yang ada di sini. Ini diambil, data ini diambil, data ini diambil, data ini diambil. Karena kita mengambil player.json-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita HTTP URL. Oke. Kita pasang dia HTTP get. Kita ambil get dari URL ini. Gitu ya. Nah, kita masukin di sini misalnya kita punya kembalian. Nah, ini responnya nih. Kita bisa menggunakan den atau kita menggunakan fitur asinkronus, bisa terserah. Kita pakai den dulu aja. Ini ya responnya. Coba kita print sebenarnya value-nya itu apa gitu. Ya, hasil kembaliannya dia tuh apa sebenarnya. Nah, inisial datanya kita bisa pakai di mana? Misalnya kita tambahin button deh satu di sini. Ini harus perlu. Jadi ini sebuah function kita udah siapin, tapi dia nggak bisa langsung otomatis gitu. Jadi kita harus klik gitu, klik di button mana gitu. Misalnya kita pasang di home, terus ini ada apa namanya? Ini ya. Di sini aja deh di action. Kita punya dua buah action, yang satu kita kita ambil aja nih ya di sini. Ini kita pasang dia all player titik inisial data. Nah, kita save. Jadi ketika ini diklik, dia akan menjalankan fungsi ini gitu. Ya. Kita coba cek dulu di bugnya. Kita klik dia. Nah, instant of response. Nah, kita ambilnya tuh body-nya. Jangan lupa. Body-nya yang kita ambil ini. Body JSON-nya. Kita coba klik. Nah, tipenya kayak gini nih. Masih ada kayak gini ya. Jadi kalau misalnya value body, kita print value body, terus kita pasang gini. Value body yang ke 0 gitu ya. Harusnya kita dapat ray yang ke 0 tuh yang ini, yang ID yang ini aja. Sampai sini. Harusnya ya. Kita save. Coba kita clear dulu, kita klik ini. Oh, ternyata ini. Jadi tulisannya doang. Jadi misalnya kayak gini nih. Kita ngeprint body, save. Coba kita cek dulu. Nah, ini kan dapat nih. Nah, kita ngeprint 0 itu yang ininya doang. Kalau kita ngeprint yang 1 itu pasti yang titik 2 nih. Ya. Kita save. Kita coba klik. Nah, titik 2 kan. Kalau kita ngeprint yang 2, kita save, kita klik. Nah, strip. Jadi ini tuh bukan sebuah array ya, tapi string ya. Jadi persatuan gini. Ini ya indeks ke 0, indeks 1, kedua. Nah, karena apa? Karena kita belum
memparse dia, mendecode dia. Jadi kita harus decode dulu sebenarnya. Decode dulu dianya, baru nih kita decode. Ini bakalan beda nih hasilnya. Kita klik. Nah, kalau decode dia nggak ada kutipnya. Jadi ini udah berupa decode mapping, sebuah mapping. Jadi kita harus, jadi gini. Ini kita udah ngeprint. Jadi nggak langsung return deh. Kita kayak gini dulu deh. Ya. Nah, jadi kita kan ngeprint value tuh yang badinya kayak gini ya, bentuknya nanti sudah kita decode bentuknya kayak gini. Nah, jadi idenya mau kayak gimana? Jadi kita akan melooping dia per ID ya. ID ini kita looping, ID ini kita looping, nanti ID yang ketiga kita looping juga. Gunanya buat apa? Setiap loopingan itu nanti datanya kita akan masukkan ke dalam sini, ke all player gitu ya. Itu yang akan kita membuat. Jadi kita sudah dapat value-nya, atau enggak kita pasang, jangan di print ya, kita masukkan ke sebuah variabel, misalnya data respon sama dengan JSON decode. Nah ini ya, nih baru kita print data respon. Oke, seperti ini ya. Ini hasilnya sama aja sebenarnya. Oke. Nah, sekarang idenya adalah kita akan melooping data respon ini. Ada yang namanya for each, enum for each. Nah, ini nggak ada nih. Maksudnya for each adalah dia akan melooping setiap indeks ini. Jadi data ini di looping, data ini di looping, indeks ke 0, 1, kedua, ketiga gitu. Nah, tapi ini nggak ada nih for each. Kok nggak ada? Karena apa? Kita tipenya ini dynamic, dia harus berupa mapping. Jadi karena ini tipenya mapping nih, ada mapping ya. Jadi kita harus mengubah dia as sebuah map. Kita ngebuat dia sebuah map yang dynamic. Baru di sini bisa ada namanya for each. Nah, ya kan belum muncul kan? Karena for each ini dia akan memapping nih. Dia for each mana dia? For each. Nah, nih dia akan melooping string dynamic ini. Dia akan melooping mappingnya for each. Nah, nih kita dapat nih. Apa yang kita dapat? Kita cek dulu deh. Ada key-nya, ada value-nya. Key-nya itu yang ini. Value-nya itu yang ini. Nah, ini semua nih value. Jadi dia tipenya gimana ya? Yang kita looping itu dapat ini sama ini. Isinya, value-nya. Nih, kita coba cek. Value-nya dynamic, ini string. Kita coba deh print. Kita akan ngeprint key-nya ya, kayak gini ya. Kita akan ngeprint key-nya. Ini kita hapus, ini kita coba klik. Nah, ini dapat nih part-partnya, dapat key-nya ya. Nah, kalau value-nya ya dapat value-nya nanti. Jadi kalau misalnya kita mau ngeprint key, terus kita coba ngeprint value-nya nih, value-nya. Kita coba ngeprint value-nya, kita klik. Nah, ini dapat nih setiap value-nya ini. Nanti idenya adalah value dari value yang kita dapat, kita akan masukkan dia ke dalam sini. Ya, ke all player biar dia bisa keisi. Inisial awalnya tuh nggak kosong. Nah, berarti kita tinggal pasang aja all player titik add. Kita akan menambahkan dia apa? Karena dia list of player, jadi kita akan menambahkan playernya ya, dengan menambahkan argumen-argumen di dalam sini. Dalamnya apa nih? Ada create add, ada, nah ini kita mau isi apa? Ada banyak nih. Ada ID, nanti kita masukin ya berdasarkan dari value ini. Gimana cara ngambil create add value-nya? Gimana? Jadi ini tinggal masang aja kayak gini.
create add, kita mau ambil create add-nya nih misalnya ya. Ini nanti dulu kita mau ngambil create add, kita coba klik. Nah, kita dapat create add masing-masing ini ya, dapat nih jam 13 ya, gini teman-teman. Oke, ini udah dapat ya. Berarti kalau misalnya kita bisa masukin dong ke dalam listnya, kita nge-add setiap data ini, setiap elemen ini kita tambahin ID-nya, itu key-nya yang kita pasang ya, ID-nya key. Terus kemudian create add-nya kita ambil yang ini. Oke, kemudian kita pasang lagi dia image URL, kemudian kita pasang lagi apa, name, kemudian kita pasang lagi position. Nah, gini, jadi kita udah menambahkan datanya ya, nggak perlu lagi. Oke, jadi data ini kita bisa, jadi udah masuk nih ke dalam sini ya. Oke, kita cek. Oh, ini pas diklik nggak ngeprint apapun ya. Nah, ini nih ada lagi nih permasalahan, karena dia di sini create add-nya itu tipenya datetime, sedangkan value yang kita dapat dari create add di sini adalah string ya tipenya. Jadi kita harus mengubah dia ke dalam datetime. Gimana caranya? Kita menggunakan date format ya, date format. Nah, ini jadi dia nggak import yang namanya intl. Ini materi ini sudah ada ya dalam pembahasan date format. Date format titik. Nah, kita mau ngeformat apa? Ini tipenya nih. Jadi nanti kita akan memparse. Jadi ini adalah stringnya. Ini stringnya ya. Jadi date format string. Nah, ini patternnya sini ya. Kita coba cek dulu. Ngeceknya gini deh. Kita coba copy ini. Kita jangan nambahin dulu. Kita akan ngeprint. Bentar, kita buat sebuah variabel misalnya date time parse ya. Ini dia. Nah, nanti coba kita print dulu hasilnya. Datetime parse ini. Ini kan tipenya udah datetime ya, karena kita udah ngeformat dia. Ngeformat string ini yang tadinya string diubah menjadi kebentuk datetime. Gunanya buat apa? Biar masuk ke sini create add, karena butuhnya datetime dia. Coba kita save dulu. Kita close. Kita klik ini. Ini masih error nih. Kenapa? Karena kita belum kasih patternnya di sini. Jadi kita harus mengubah pattern ini menjadi kebentuk. Kita harus tambahin patternnya di sini. Patternnya gimana? Ini year ya, tahun dia. Yearnya ada 4, kemudian ada strip, ada bulan, terus ada hari ya. Ini kita mau patternnya kayak gini, bisa. Jadi nanti bakalan dapetnya kayak gini teman-teman. Kita klik. Oh, patternnya masih banyak, panjang nih. Oke, kita masukin aja nih jamnya. Oke, kayak gini. Tahu ya, bisa nggak ya? Kecil. Kita coba close, kita klik. Nah, udah bisa nih. Jadi kita udah dapat nih. Ini tipenya datetime-nya ini udah berbentuk datetime ya. Jadi kalau mau langsung pasang datetime tipenya datetime bisa. Nah, tinggal kita masukin ke dalam all player ininya ya, karena kita udah ngeformat dia. Oke, berarti ketika ini diklik, data kita sudah ada di sini ya. Coba kita cek. Kita kan punya di sini di database ada 4 ya. Ada berapa? Ada 4 ya.
Ini ada 4 nih. Coba kita klik ini. Mana tadi? Debug. Ini kita nggak ngeprint apapun ya. Atau kita coba print di sini. Ini data. Nih di sini nih. Kita coba print. Berhasil masukkan data list ya. Kita save. Kita klik ini. Nah, udah masuk, berhasil memasukkan data list ke dalam sini. Jadi all player kita sudah ada. Jadi kalau misalnya ini kita save, nah ini udah ada nih. Jadi harus di save dulu ya. Jadi dia state-nya belum berubah nih. Karena apa? Karena homepage kita dia tipenya stateless. Dia membuat dia di sini nih, kita lihat bodinya. Dia ngecek jumlah playernya kosong apa enggak. Awal-awal kan kosong ya sebelum diklik. Sebelum diklik dia kosong. Makanya dia akan merender, dia akan membuild widget yang ini, yang no data gitu. Ini no data. Sedangkan yang list view builder itu nggak dibuild. Karena apa? Karena dia meskipun dia di sini list always listen ya. Nah ini nih, ini kekurangannya stateless. Nah makanya ada yang namanya stateful. Nanti kita akan belajar kita merubah dia menjadi stateful agar apa? Agar dia tanpa di save. Jadi kita butuh set state namanya. Jadi dia membutuhkan set state. Nih kita coba refresh. Nah ini belum ada data, kosong. Pas kita inisial awal kita ambil dari database nih, kita klik. Nah ini nggak terjadi perubahan sampai dia set state-nya kita save. Ini misalnya nih kita save nih, Ctrl S. Nah baru dia muncul ya. Jadi dia di sini terjadi perubahan. Atau jangan-jangan kita belum menotify listener dia, gitu ya. Ini ngeprint mana tadi? Ini nanti aja dulu. Atau kita jangan-jangan belum menotify listener dia. Notify listener. Gini. Jadi di sini nggak akan detect nih. Ya. Kita coba dulu aja. Kita save. Kita refresh. Ini masih kosong. Inisial awalnya kosong karena kita belum klik dia. Kita klik. Ya. Coba cek di bawah konsolnya. Sebenarnya udah ada datanya. Nah, tapi ini nggak ngerubah set state. Kita butuh set state di sini. Jadi idenya bisa banyak nih. Kita mengubah dia, caranya bisa kita mengubah dia ke stateful. Gunanya buat apa? Agar dia bisa punya set state. Jadi pas dia diklik kita bisa kasih set state di sini. Kita masukkan dia ke dalam set state ya. Kita coba refresh, kita klik dia, berhasil memasukkan, tapi datanya masih belum berubah. Ini kenapa? Karena set state ini dijalankan. Ini tipenya asinkronus nih. Jadi dia belum dapat datanya. Kan kita nge-get ya. Sedangkan then ini adalah tipenya future. Jadi kita harus membuat dia tipenya future gitu. Nah, biar apa? Biar dapat then-nya di sini. Biar dapat then di sini. Nah, ini kan nggak ada nih then. Ya, nggak ada. Nanti baru kita pasang di sini then titik then, terus di sini di dalamnya baru kita pasang set state gitu ya. Harusnya kayak gini. Jadi maksudnya adalah kita ngambil data, memasukkan ke list. Setelah berhasil baru kita set state atau merefresh tampilan ini. Jadi ntar dapat nih. Itu ide simpelnya. Kita coba dulu. Biar bisa dapat date then ini, kita harus membuat initial date ini sebagai future. Ya. Future. Ya. Di sini kalau future dia harus nge-return apa? Jadi kita harus return dia. Nah, kalau dia di return berarti notify listener-nya jadi nggak masuk nih. Ya. Bisa selain ini dia bisa bentar nih. Jadi
tipenya void ya, karena ya sebenarnya ini nggak dipasang juga nggak apa-apa, tapi kita ikutin yang lain aja, tipenya void. Oke, nah notify listenernya itu jadi nggak kedetek karena dia udah langsung nge-return. Ada cara lain menggunakan await namanya. Jadi kita buat di sini misalnya sebuah variabel ini hasil get data. Ini hasil get data. Ini kan udah nge-get, masukin ke sini. Nah, jadi kita nggak perlu then lagi nih. Nah, ini kita coba cut di sini. Kita cut. Jadi kita nggak perlu then lagi. Oke. Jadi hasil get data ini sudah masuk ke variabel. Nah, tipenya karena kita menunggu hasil get ini, kita await dia. Ya. Nah, kita save. Nah, kita hasil get data nih kita parse dia. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, await ini butuh asinkronus, dia tipenya asinkronus ya. Nah, baru kalau seperti ini berarti tanpa mereturn apapun, kita notify listener-nya udah masuk. Nah, itu gunanya kita menggunakan await, perbedaannya dengan return gitu. Ya. Jadi ini udah berhasil masuk RIS, kita udah notify. Jadi initial data ini punya fungsi then di sini. Ya, udah ada nih. Baru kita tinggal set state di sini. Set state. Set state-nya jangan di sini. Set state. Mana nih? Kok nggak ada? Nah, ini kita set state di sini. Ya. Jadi value-nya sebenarnya nggak dipakai nih. Jadi cuma biar dia punya fungsi nanti future aja. Coba kita save, kita refresh. Ya, ini masih kosong. Pas dia diklik. Nah, ini ide simple. Jadi pas udah diinisialisasi data, kemudian dia akan men-set state tampilannya menjadi yang nge-build baru nih, nge-build baru. Bahwa all player ini udah bukan kosong lagi jumlahnya. Gitu teman-teman. Nah, ini jadi kegunaan stateful tuh ya kayak gini. Jadi ada beberapa kasus di mana stateless itu ya memang belum masuk kalau misalnya kita nggak pakai stateful. Jadi ada beberapa kasus yang stateful ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, salah satunya ini dia harus bisa ada fungsi set state. Nah, permasalahannya di sini adalah apakah kita harus ngeklik ini baru dapat data di sini? Datanya udah ada. Jadi misalnya kita buka aplikasi ini, langsung kita klik ini baru dapat datanya. Kan enggak ya. Jadi harusnya kasusnya adalah pas dia di refresh ini masih kosong. Pas di refresh ini langsung muncul harusnya 4. Gimana cara ngejalanin ini initial data tanpa diklik gitu, tanpa mengklik sesuatu. Nah, gimana? Nah, jadi stateful itu nih keunggulan stateful lagi, dia punya yang namanya di sini init state. Ini nah, init state dia. Init state adalah dia akan dijalankan. Jadi ketika function di sini ini kita mau ngejalanin function. Nah, ini akan dijalankan sebelum semua state di render gitu. Jadi kita akan menjalankan apa? Ini nih. Kita akan menjalankan all provider. Karena all provider ada di sini, jadi kita nggak bisa function ini yang kita set. Karena all provider ini nggak ada di sini, belum didetect. Dia kan didetectnya pas setelah dibuild ya. Jadi kita bisa menggunakan ini provider context. Nah, seperti ini bisa ya. Jadi kita nggak perlu ngeklik lagi nih teman-teman. Kita nggak perlu ngeklik lagi. Jadi pas kita refresh harusnya dia langsung ngejalanin ini, nge-init state gitu ya, menjalankan fungsi yang pertama kali ketika dia sebelum dibuild, dia akan nge-get data dulu, baru dia nge-build gitu ya. Kita refresh, wah error nih. Kenapa? Karena
init state ini kalau kita lihat penjelasannya, kita tidak bisa menggunakan build konteks di dalam sini karena kita butuh konteks di sini ya. Jadi kita nggak bisa nih pasang yang berhubungan dengan konteks ini di init state, kita nggak bisa. Nah, cara lainnya adalah ada yang namanya did change dependency. Nah, kalau init state itu dia tidak bisa menjalankan build konteks. Kalau did change dependency, dia metode ini dijalankan langsung setelah init state. Jadi ini bakalan boleh aman untuk menjalankan build konteks. Nah, ini berarti kita ngejalaninnya di sini. Ya, ngejalaninnya di sini. Jadi bukan di init state. Nah, ini ada yang namanya init state, ada lagi apa nanti banyak. Nah, ini yang dinamakan life cycle ya. Nah, nanti mungkin penjelasan life cycle itu nanti ya. Jadi ini secara opsinya aja. Tadi yang opsi pertama kita bisa gunain stateful, terus kita klik gitu ya, kita pasang icon button, nanti kita klik, kita pasang di sini. Kemudian kita set state di den-nya. Nah, itu cara pertama. Tapi kan kasus yang terjadi adalah kita kalau kita mau ngambil data dari database langsung tanpa diklik, itu gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan ini yang namanya life cycle ini. Life cycle yang bisa menggunakan konteks adalah did change dependency. Jadi ini nggak perlu ini set, tapi dia ngejalan ini. Nah, kasusnya adalah ketika kita refresh nih tanpa diklik apapun, nah dia akan terus-terusan nih nge-get data. Jadi did change dependency akan terus mengambil data selalu gitu, setiap saat gitu ya. Nah, ketika dia berubah bukan ada di halaman homepage, ini masih terus deh di secara background ya, ini masih terus ya. Nah, gimana cara berhentiinnya dia? Jadi cuman sekali aja. Nah, jadi ngeberhentiinnya adalah kita membuat sebuah boolean bahwa is init, misalnya ini is init, awal-awal dia nilainya true, jadi pertama kali dijalankan kita cek di sini if is init true ya, dia akan menjalankan ini. Kemudian langsung kita ubah dia is initnya menjadi false karena dia sekali dijalanin doang gitu teman-teman. Ketika kita refresh dia tanpa diklik apapun, nah udah selesai, langsung di stop karena kita udah langsung ngebuat dia false gitu teman-teman. Nah, ini kasusnya. Jadi ketika kita refresh tanpa kita klik apapun, nah ini langsung udah dapat langsung nge-get dari database nih. Kalau misalnya database kita ubah nih, misalnya nih tes 1, tes 2, tes 3, di database ada yang ngerubah nih, misalnya Joni, si Joni ini dia posisinya developer misalnya. Nah, ini kan keubah nih, tes 1 Joni, kita enter ya. Nah, ini kita coba refresh. Nah, si Joni udah Joni developer. Nah, kasusnya ini tanpa di debug ya. Misalnya kita close aplikasinya, kita stop aja. Ini kita punya aplikasi ini. Pas dia dibuka, mana kok nggak ngejalanin? Kenapa nih? Oh, kita belum nge-build lagi. Ini kita coba bentar. Ini ada kesalahan nih. Jadi ini masih pakai set yang lama ya. Coba kita jalanin lagi dia. Coba kita jalanin lagi, kita clean dulu. Jadi ini codingannya udah benar semuanya. Semuanya udah benar. Jadi codingan yang terakhir ini kita build lagi. Kita build biar jadi aplikasi. Jadi aplikasi yang tadi itu masih lama karena kita ngedebug doang, nggak diinstal di sininya. Jadi kita coba run without debug. Jadi kita jalanin aja. Nah, oke ini. Jadi pas ini aplikasi dijalankan, pertama-tama langsung
nge-get data nih. Nah, udah nge-get data. Berarti ini udah bisa. Jadi ketika kita close dia ke home, kita buka lagi dia aplikasinya, dia langsung nge-get dari database. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya ini, jangan Joni, misalnya siapa nih, kok nggak bisa, bentar, Saiful Jamil, Saiful Jamil, dah kok nggak bisa kayak gitu, Saiful Jamil, enter. Oke, Saiful Jamil ya, kita ke home nya, kita masuk lagi, mana nih kok enggak Saiful Jamil, padahal database-nya udah berubah ya. Jadi ini kasus-kasus yang apa, membutuhkan refresh dia. Jadi ada nanti yang namanya dispose di sini. Bentar, mana dia? Di page, di home, nanti ada yang namanya dispose. Nah, dispose adalah ketika aplikasi ini pas udah keluar, dia di dispose lagi, diulang. Ya. Jadi kita coba ini gimana ya idenya ya. Jadi kita coba pas dispose, dia inisial awalnya kita coba ubah dia ke bentuk true. Kita coba save. Jadi idenya, oh ini pas udah dijalanin kita harus ngeran lagi dia, karena ngebuild apps ini harus dibuild ulang ya, biar bisa ini. Kita tungguin aja. Nah ini, jadi dia langsung masuk sini, ngedapetin Saiful Jamil. Nah ketika di dispose dia, ini dispose ya, kondisi ketika ini function ini akan dijalankan ketika aplikasi itu ditutup gitu. Nah nanti ini mungkin penjelasan ini bakal panjang nih, di life cycle aja ya nanti ya mungkin ya. Jadi pas dijalankan di sini, coba kita ganti deh, Saiful aja, Saiful. Kita coba keluar, kita masuk lagi, bisa nggak ya? Oke, belum berubah ya. Jadi ketika dia di restart baru dia ngedapetin lagi. Oke, ini penjelasan, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang life cycle di pertemuan selanjutnya aja. Jadi secara singkatnya adalah kita sudah bisa ngedapetin nge-get data dari database langsung ya, tanpa diklik gitu ya. Menjalankan sebuah function yang sudah kita buat tanpa diklik itu dengan menggunakan stateful ya. Kalau butuh konteks dia pasang di chain dependency, dan ini akan selalu di looping kalau misalnya kita nggak stopin dia. Jadi kita buat algoritma kayak gini buat ngestopin dia gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian, selanjutnya mungkin saya akan membahas error-error ketika dia data ini ngaco gitu ya. Nanti nge-catch errornya gimana, apakah muncul dialog atau kayak gimana. Kan kalau saat ini kan dia kasusnya kayak gini ya. Nah ini nggak muncul nih, nggak ketahuan dia bahwa ini error gitu, padahal kasusnya ini nggak detect. Nah itu mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas error ya, nge-catch error. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.